Ya, gue pengen jadi seniman, tapi gue nggak tahu harus kemana gitu kan, masih ambang banget. Ya oke. Balik lagi di obrolan santai nih, kita punya program di Siniar Seni. Kali ini menarik, kedatangan teman yang bakal gue kulik juga obrolannya, kayak mungkin proses berkarya, terus sampai dia juga masih melanjutkan sekolahnya. Nah mungkin buat detailnya seperti apa ngobrolannya, mungkin langsung aja. Di sini udah ada Widi ya. Iya. Yes ya. Panggilannya Widi apa nih? Widi aja sih. Widi biasa ya? Karena lu ada dua kan, Widi. Widwar tuh sebenarnya singkatan dari Widi Wardani. Oh, Nama- ada kayak nama panggung lah ya. Nama panggung. Dan lo selalu naruh karyanya Widi Wiar itu. Iya, Widwar. Kalau di misalnya ada karya di kanvasnya itu tulisnya. Iya, Widwar. Sama di kayak sertifikat gitu. Iya, Widwar. Oke, lo berarti jauh-jauh dari Bandung nih ya? Iya, Dari Bandung. kapan lo Bandungnya? Dari kemarin. Dari kemarin. Jadi sempet nginap di Nginap teman. teman, Nah, temannya suruh nongol nggak mau nih ya kan? Malu-malu dia. Santai aja sebenarnya ngobrol kayak tadi ya kan? Jadi lo emang ada agenda atau gimana ke Jakarta? Ada agenda sebenarnya. Jadi yang pertama gue tuh ditawarin untuk pameran di CJ kan. Solo atau grup? Solo. Oh, cakep. Jadi sekalian gue ke Jakarta Tahun ini? tahun depan. Oh, Gua di kelarin. periode bulan apa? Udah tahu belum? Belum, kalau periode belum. Cuman rencana di 2024 kayak gitu sih. Dan itu udah kayak 80% fix. Iya, ada segitu. Boleh lo spill dikit di mana tempatnya nggak atau jangan? Di CJ Art Space kan tadi Oh, udah bilang. Udah bilang tadi. Siapa tadi nggak denger? Oh CJ iya. Art Space. Oh, itu berarti akan ada solo lo Ada, di tahun depan. Tahun depan. Nah, kalau yang sekarang ini lo gimana? Berkesenian lo sekarang ini? Maksudnya gimana tuh? Kan misalnya kan lo juga yang gue tahu kan lo S2 nih. Itu mengganggu nggak untuk secara segi aktivitas, berkegiatan lo gitu? Dalam berkarya ya gitu? Enggak sih, malah jadi kayak Lo ngambil apa S2? penciptaan. Penciptaan. Oke. Terus Enggak ganggu sih, malah jadi kayak gue dapat input yang baru juga dengan S2 gitu. jadi malah nambah si ini ya, kayak misalnya kayak Secara knowledge gitu. lebih ke apa, subject matter-nya lah. Iya, gitu-gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi kan udah dibilang S2, kita balikin lagi dulu S1 lu dulu di mana sih sebenarnya? Gue S1 di UPI. Oh, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Ya gue kenal UPI tuh banyak tuh, ada Akbar, Ewing, teman-teman Astun Allah semua ya. Nah, itu lo sebenarnya kalau di UPI ngambilnya apa dulu? Sama mereka itu? Sama, gue seni rupa juga. Cuman bedanya kalau di UPI itu kan karena mereka tuh majornya ke arah Kamu pendidikan. juga ya, sama ya? Sama. Semua ya? Oke. Pendidikan kan. Jadi kayak mungkin kalau di UPI itu kayak kita diarahin ke profesi jadi guru atau dosen. Kalau normalnya orang kuliah di UPI, masuk kuliah terus selesai jadi guru gitu ya? Iya. Atau dosen gitu-gitu. Tapi kebanyakan banyak yang melenceng juga jadi seniman, ada banyak juga ya? Banyak juga kayak gitu. Nah, lo termasuk orang yang Melenceng. akhirnya melihat Iya. kakak-kakak kelas lo ini. Sebenarnya gue Gimana awalnya? gak mau jadi guru tuh karena gue takut karma waktu SMA. Kenapa ya? Oh, karena lo banyak kenakalan ya? Iya, padahal sama guru-guru yang magang gitu kan. Mabal gitu-gitu lah ya? Kalau babal enggak, cuma kayak isengin guru. Kalau ada yang guru cakep digodain, kalau ada Itu guru- kan naluri wajah. iya, Wajar gitu lah. lah pokoknya. Tapi kalau lo kan berarti mengganggu guru, berarti lo ntar diganggu sama murid lo lah. Cewek-cewek kan kebalik jadinya, bagus dong. Tapi gue risih pernah. Oh sih, kenapa? Gue kan kayak PPL namanya gitu, kayak gue kuliah lapangan gitu. Digangguin itu ternyata risih juga ya gitu. Oh iya, sama cewek lo? Iya. Wah keren dong lo, diganggu sama, Anak SMP soalnya. diganggu apa gitu-gitu ya? Iya, terus digodain gitu. lo merasa kayak, apaan sih gitu ya? Apaan sih? HP ada yang kocak Kayak tuh. karma tuh bener berarti kan? Bener. Apa yang kocak tuh minta nomor WA gua katanya. Serius lu? Serius. SMP tuh? SMP dia minta. Udah bongsor kali ya? Enggak juga sih. Anjir. Dia minta diajarin gambar. Tapi cewek gitu. cowok nih? Cewek. Oh, cewek, kirain cowok. Terus gara-gara gua kan suka risih ya kayak gitu. Terus gua nggak mau dianya sakit atau gimana, gua kasih aja nomor teman gua gitu. Oh, terus tapi akhirnya komunikasi dia? Komunikasi mereka. Oh, dari situ lo jadi kayak kurang tertarik. Iya, kurang tertarik aja. Akhirnya lo, tapi sebenarnya lo berkenal dengan dunia seni rupa tuh gimana awalnya lo? Gua sih dari kecil juga udah kenal ya, cuman maksudnya
Dari kecil tuh dari lo SD, SMP? TK bahkan, oh gitu. TK. Cuman nggak secara spesifik ini seni rupa, cuman kayak gue seneng gambar, seni mungkin gitu ya. Gitu. Gue seneng ngegambar dan sebagainya tuh dari bokap sebenarnya. Jadi bokap lo gambar-gambar juga? Bokap gue tuh kalau gue denger cerita dari nyokap atau saudara-saudaranya gitu, dia tuh pengen kuliah seni rupa. Cuman karena nyokapnya dulu ya nenek gue berarti kan gitu. Masih pula pikiran tuh kayak seni rupa sampai detik ini gitu sebenarnya banyak lah orang tua yang kayak akhirnya dia nggak dikuliahin ke seni rupa, cuma dia punya basic gambar gitu. Jadi lo diturunin si ininya lah ya, gitu. Bakatnya gitu. Nah, tapi kan untuk di berkesenian itu nggak cuma basic lo bisa gambar. Maksud gua akhirnya lo bisa, kalau tadi lo nyebutin mau ada pameran, terus ada kayak kerjasama dengan galeri, itu kan berarti ada proses tuh yang kesana tuh gimana awalnya tuh? Gue tuh sebenarnya SKSD. SKSD. Maksud gue kan kalau ada orang yang dengerin ini tuh jadi sebuah motivasi juga ya. Maksudnya kayak caranya Widis bisa sampai ke tahap itu kayak gini. Bisa jadi kan ditiru nih cara lo nih. Itu gimana? Gue tuh sebenarnya SKSD. Jadi sebelumnya tuh ada saudara gue juga seniman gitu. Si Agung lah gitu. Iya, tahu. Gue arisannya dia gitu, terus dia pameran dan mungkin represent dari Rachel waktu itu gitu ya. Pameran di Art Jakarta. Sorry. Lu saudaranya siapa tadi? Agung Fitriana. Oh, oke. Tahu. Nah, dia kan gue arisannya dia tuh sering bantuin gitu. Sering terus belajar juga. Gue akhirnya kayak gue kemotivasi jadi seniman di situ, kayak wah kayaknya keren jadi seniman gitu. Terus satu waktu karya itu tuh dipamerin di Art Jakarta 2018 atau 19 gitu, gue lupa. Pas gue kesana ada tuh karyanya kan. Nah, gue ngobrol sama Pam. Oh, ini Rachel. Orang dari galeri. Rachel Galeri. Tapi gue di situ masih sebagai volunteer. Membantu artisannya. Enggak. Oh, sebagai yang bekerja di Art Jakarta. Iya, Oke. Gue masih kayak gitu, volunteer kesana. Terus gue kayak ngobrol gitu, SKSD dan sebagainya. Akhirnya gue kayak udah nyaman sama ngobrol, ya sefrekuensi. Gue langsung nyeletuk gitu, ngebilang kayak, ini tuh gue loh yang artisannya gitu. Oh, lu tuh yang suka diceritain sama Agung ya, gini. Iya, gue bilang panjang. Terus akhirnya gue mulai nego, gue mau dong pameran di sini gimana caranya gitu. Ya udah kirim aja portofolio gitu kan. Dan memang kebetulan stok karya udah banyak. Ya stok studio sih, karena mata kuliah dulu S1 kan gitu. Jadi lumayan udah kumpulan ya. Gue udah dikumpul. Karena gue juga belajar dari si Agung kan, dikumpulin, diportofolioin dan dirapin lah pokoknya gitu. Ya, gue kirim mental, karena terima juga. Itu mentalnya dikasih tau nggak alasannya? Kalau dikasih tau aja sekarang. Oh, waktu itu nggak dikasih tau? Sekarang aja. Waktu itu apa bilangnya? Masih mentah katanya. Oh, ini dari pihak si Pamnya atau? Iya, Pamnya. Awalnya ngobrol masih mentah katanya gitu karyanya kan. Terus akhirnya kayak lama-lama mungkin karena lihat gue yang konsisten di ngarya gitu, Pam jadi ngelirik balik juga katanya. Lu mau nggak pameran sama Rachel tapi di NFT katanya gitu kan. Ya udah, ayo gas gitu. Gue kerjain bikin NFT, tapi gue nggak ngerti NFT itu gimana prosedur dan maksudnya kayak ya nggak sadar lah, nggak paham gitu kayak gimana. Terus lama-lama kayak nggak ada kabar apa-apa, terus gue nyeletuk lagi bilang sama Pam, gue lagi main ke Puan, ke Kelapa Gading, kayak gue pengen dong kali-kali lukisan gue yang dipamerin, jangan yang NFT gitu, karena gue nggak nothing tulus banget di NFT gitu. Akhirnya ngobrol sama Pam, nah mulai sukanya tuh dari tugas akhir gue gitu. Jadi emang prosesnya lumayan ya, sempat ditolak gitu ya. Dan tapi kan lo juga ketika ditolak itu terus lanjut berkarya aja terus. Tapi hanya coba ke satu galeri itu doang? Atau ada galeri lain lo coba? Galeri itu doang sih sebenarnya. Oh, kenapa lo nggak coba tempat lain juga? Karena gue nggak tahu prosedurnya kemana-kemana gitu, kenal. Nggak, cara lo yang lo ke Pam, lo terapin ke galeri lain kan bisa sebenarnya? Sebenarnya bisa ya kayak gitu. Cuman maksudnya jadi kayak lo tabrak aja kan, ya kan? Cuman kayak waktu itu nggak kepikiran aja gue. Gitu. Lo fokusnya ke Rachel dulu nih? Ke Rachel aja dulu. Gitu. Dan sampai akhirnya lo diterima sama Rachel lah kasarnya. Jadi bekerja sama ya? Iya. Dari tahun berapa tuh lo? Gue 2021 berarti. Oke, jadi ditolak ya kan? Itu 2000 berapa tuh ditolak ya? 18, 19? 19 kayaknya deh. 19 ditolak, berjalan waktu, terus akhirnya dapat kolaborasi NFT dulu ya? Iya. Dari NFT jadi ke fisik. Iya. Dan sampai sekarang inilah masih bekerja sama si Rachel. Oke, dan diurus sama Pam lah ya? Iya, sama Pam. Oke. Nah, itu sebenarnya gini, kalau menurut gua pertanyaannya kan berarti fase lo dari yang UPI itu menjelang mau lulus sama si Rachel atau sudah lulus? Menjelang mau lulus. Nah, setelah lo lulus dari UPI dan akhirnya lo punya keinginan lanjut tuh dari mana? Kenapa lo mau lanjut? Kenapa nggak fokus aja? Karena kan Rachel udah terima tuh, jadi lo gas aja apa gimana? Oh enggak, kalau sama Rachel tuh barengan pas kontrak gue secara profesional tuh semenjak gue masuk S2. Sebelumnya kayak ya by project ya gitu. Kayak ada pameran apa lo ikut gitu. Ada kayak gitu. Jadi lo terima S2
si kontrak dari Rachel masuk gitu. Iya, Jadi sama-sama bareng- ada bareng wah, di waktu yang sama rezeki. Rezeki kayak gitu ya. S2 dapet, galeri dapet ya. Sebenarnya gue waktu S2 tuh nggak niat-niat banget awalnya gitu. Kenapa? Jujur ya kayak Nggak apa-apa dong emang gue tuh kayak apa ya, capek aja gitu buat belajar lagi. Apalagi Tapi kan kenapa lo baru akhirnya? lulus. Pertamanya tuh asalnya dari gue kan pernah tuh sama bokap tuh sempet ngobrol gitu sebelum, jadi bokap gue tuh meninggal pas gue masuk seni rupa S1 oke. gitu. Jadi kayak masih di UPI, Masih di UPI. Belum menyelesaikan. jadi bokap gue tuh meninggal tuh pas gue ada hasil penerimaan beberapa jam itu meninggal gitu. Jadi kayak emang lagi sakit oke, gitu oke, kan. oke, Jadi oke, kayak nunggu dulu jawaban mungkin gitu atau apalah gitu. Nah gue kayak pernah ngobrol sama bokap dulu. Jadi waktu TK, ini agak mundur balik ya. Iya nggak apa-apa Waktu TK cerita. tuh gue sempat diajak sama bokap tuh di 2004 atau 2005 gitu, ada mural di Baksil yang depan Sabuga. Iya tahu. Gue diajak nonton situ. Oke. Terus gue secara nggak sadar tuh bilang gue bakal ngemural di sini Pak gitu kayak gitu kan. Kesampaian tuh di 2016. Proyek apa tuh? Ada dari Ridwan Kamil dulu. Oh jadi dari istilahnya kayak mural bareng gitu ya? Mural bareng itu sama terus. komunitas dari situ. Tapi gue agak sedih waktu itu kayak gak keterima ke ITB kan, masuknya ke UPI gitu. Emang lo dari awal mau di S1 kuliah pinginnya ITB? Pengennya ITB karena kan ya gue bilang sama bokap juga gue juga bakal kuliah di ITB gitu. Terus kayak Lo sempet berarti ujian di ITB? udah 3 kali gak 3 keterima. Oke terus. Terus Lo saya- dari 3 kan pertama gagal. Berarti lo nganggur dulu ibarat kayak fokus. enggak. Jadi gini. Gimana? Gue tuh kan Gue diisi 2 kali juga. angkatan atau ya di era gue tuh ada SNMPTN yang undangan, SBMPTN sama mandiri gitu kan. Iya betul. Nah, gua tuh dulu tuh mau masuknya ke olahraga, seni sama musik itu pokoknya. Nah, gua nyoba ke ITB gak keterima tuh. SNMPTN gua tuh gua keterimanya di UPI. Emang lo sebenarnya udah masuk lah kalau dari seharusnya gitu-gitu. Cuma kayak idealis gua aja dulu gitu. Enggak, UPI jadi guru, gua pengen di ITB deh gitu pokoknya kan. tetap kekeh lah. Terus Gitu. Akhirnya gua lepas UPI. Akhirnya gua nyoba ke ITB. Gak keterima SBMPTN, di UPI juga gak keterima. Nah bingung kan, yang mandiri ini cuma ada di UPI. Oke. Nyokap gue bilang ke gue kayak, lu tuh kalau misalnya ini daripada nganggur, mending kuliah aja dulu gitu, jangan dulu lepas, takutnya lu udah punya duit, susah lagi belajar. Benar, Gitu. udah males lah, udah keenakan Udah tuh. keenakan, akhirnya masuk ke UPI, tahun depannya baru gue coba lagi ke ITB, gak masuk juga tetap. Jadi nyobanya berapa kali tuh? 3 kali ya? kali gak keterima gue. Baru yang keempat di UPI. Akhirnya maksudnya Jadi gue masuk dulu ke UPI. Oh iya, masuk UPI, ITB nyoba dulu. Nyoba dulu. Jadi gue udah kuliah setahun di UPI, Oh iya, gue nyoba benar. pindah. Iya, terus-terusan, maksudnya gitu, terus. kayak penasaran. Istilahnya berpikir kalau ITB masuk ya gue tinggalin UPI gitu ya. Kalau enggak ya masih di UPI. Iya, gitu. ternyata emang di UPI terus ya. Masih di UPI, emang rezekinya di situ mungkin. Oh, lu ngerasain waktu itu gagalnya tahu nggak poin lo di ITB? Pernah nggak berpikir anjir gue 3 kali nyoba tapi nggak tahu nih, lu tahu nggak poin? Kayaknya ini sih kalau gue tuh. Ngerasainnya di mana? Lu sempet kan kalau di era gue tuh film merah tuh. Iya, film merah. Itu juga kadang juga nggak garansi sebenarnya. Nggak semua orang yang di film merah masuk. Gue tuh nggak bisa gambar. Ah. Nggak bisa gambar banget. Tapi waktu tes lu gimana? Gue main ini ganggu orang diserak gitu. Jadi kan waktu di Aula Timur atau Ibaratnya lagi ujian. Ujian nih gitu kan, gambar gitu. Terus kayak anjing gambar gue gak bagus nih gitu kan, gimana ya. Akhirnya gue kayak gebrak-gebrak papan, gebrak-gebrak pensili ini. Jadi kayak sebelah-sebelah gue tuh pada panik gitu. Tadinya gue juga gak masuk tetap gitu. Oh, karena setahu gue tuh prosesnya emang lumayan. Iya. Kayak detail gambar Detail, basic tangannya gitu. Karena emang kita disediakan pensil, kertas. Iya, A3 gitu kan. Terus kalau di angkatan gue tuh gue sempat mau nyoba yang kayak gambar suasana pasar dari kayak itu gitu ya. ada. Masih ada ya? Masih gambar Wah, suasana. gokil tuh, iya. Sama gambar. Jadi jadi menurut gue gokil juga sih kan. Gokil, harus mikir Iyalah. cepet gitu kan. Iya, jadi Apalagi punya mindset imajinasi iya, lebih. waktu zaman gue kan kayak cuma 90 menit ya gitu. Iya emang. Itu iya, gokil iya. banget sih kayak wah anjir 90 menit gue harus mikir brainstorming dulu terus bikin kayak gimana tuh bingung gitu. Nah gue tuh mungkin kelemahan gue waktu itu kayak gue belum berani arsir tebel karena gue nggak terbiasa gitu. Bahkan gue belajar gambar secara benar gitu ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu 1 bulan sebelum SBMPTN. Kayak lo kebut gitu ya? Kebut, nah, bener. Waktu di UPI emang ujiannya gimana? Sama sih kayak gitu. Oh, tapi mungkin nggak serumit yang ITB kali? Iya, dan mungkin kayak gue udah punya pengalaman 2 kali nih gitu. Ya, jadi jadi kayak, ya udah tahu ya. oh, Ternyata nggak juga ya. nggak juga gitu, sama aja. Tapi setelah lo 3 kali kayak kategori gagal, lo gimana? Udah stop nih gitu? Udahlah gue fokus di UPI aja atau gimana? Sebenarnya gue masih pengen pindah, cuman kan secara Lo kenapa pengen banget di ITB sih? Kan nggak apa-apa juga di UPI kan? Gini, kalau misalnya di UPI itu kan outputnya jadi guru. Iya kan, tadi balik lagi, kan nggak semua kan? Nah, pola pikir gue dulu tuh gitu. Pola pikir boleh. Waktu ya. masih itu kan kayak jadi guru gitu. Mindsetnya emang udah gitu. Iya, dan gue mikirnya waktu itu kayak pola pendidikan di ITB dan UPI itu pasti beda banget kan Iya, gitu, iya, kayak iya, gitu. iya.
Jadi kayak lo pingin ngebet terus ya? Ngebet banget gue waktu itu. Ditambah kayak gue udah janji sama bokap kan gitu kan. Terus kayak bingung gitu. Nasar lah ibaratnya itu ya? Iya, nasar waktu awal gitu. Akhirnya kayak bokap bilang ya udah nggak apa-apa di UPI aja, sama aja kok, sekolah mah dimanapun gitu. Bukan kampus yang bikin kamu keren, tapi kamu yang bikin kampusnya keren gitu. Dong. Buktinya kan sekarang kayak gitu ya kan. Lulusan mana satu UPI ya kan, kesebut. Teman-teman itu ngeri juga kan, kayak Akbar masih aktif, Ameng, Ewing, dan teman-teman yang lain masih banyak banget lah yang kategori untuk aktif di seni rupa banyak. Dan Ewing itu juga S2 di ITB kan ya? Iya, S2 di ITB. Sama kayak lo juga nih kan? Iya. Iya. Nah akhirnya kayak ya udahlah, gue masuk aja ke seni rupa gitu. Nah pas masuk seni rupa tuh gue juga kocak tuh. Kenapa? Gue tuh kepilihnya kan ngambil 2. Gue milih seni musik atau seni rupa gitu. Ini yang di S2? UPI. Oh UPI-nya. Oke. Masuk kan gue mandiri. Terus kepilihnya tuh ke musik sama seni rupa. Karena dulu tuh tetangga gue tuh anak-anak pas dalam kayak PD Baik dan gitu-gitu. Gue mikir kayak kayaknya kalau kayak lo merasa ini seru juga nih seru gitu. Nih, karena gue belum pernah lihat waktu itu gitu, belum pernah lihat kayak yang dari musisi jadi seniman, seniman jadi musisi banyak gitu. Udah gue ambil seni rupa gitu. Tapi kan anak-anak kayak Astun A tuh gimana? Dari seni rupa jadi bikin musik kan kayak gitu. Iya, maksud gue gitu, kayak gue belum pernah lihat yang dari musisi ke seniman waktu dulu itu. Dulu ada Mohandri kan, tahu kan? Iya, tahu gue. Tapi kan gue belum kenal dulu kan, belum tahu waktu itu. Akhirnya kayak udahlah gue ambil seni rupa aja, ternyata asik kayaknya orangnya gitu, rame-rame. Akhirnya gue masuk seni rupa lah di UPI. Jadi tapi lu berkarya yang akhirnya mungkin di galeri gitu ya, grup show itu berawal dari di UPI atau setelah dari UPI? Grup show secara profesional. Kayak misalnya kan lu akhirnya lu, wah ada pameran nih, gue ikut join di pameran bersama, atau lu pernah solo show nggak sebelum, atau pameran tunggal sebelumnya? Tugas akhir sih paling. Oh baru tugas akhir di kampus aja ya? Enggak, di luar gue. Karena waktu tugas akhir gue kan pandemi. Oh, lu di mana akhirnya tugas akhir lu? Di Komuji ada namanya. Jadi kayak alternative space gitu. Lu respon jadi galeri. Iya, asalnya tuh cuman kayak buat gua sidang, karena kan nggak bisa ke kampus, terisolasi kan kampus. Betul. Akhirnya gua kayak sidang di luar gitu. Terus kayak lu bikin karya berapa biji itu? 7 karya. Oke, di tempat itu ya. Di tempat itu. Jadi kayak sidang juga di situ. Sidang di situ, lama-lama kayak gue sayang juga ya kalau cuma sidang, sekalian aja dipamerin gitu. Oke. Nah dari situ terkumpul kayak apa istilahnya, karya-karya ini terdata gitu ya per tahun. Si Pam ngeliat nih gitu. Iya. Oke. Sebelumnya tuh belum sama Pam sih. Jadi karya gue tuh, gue juga agak hopeless banget dengan karya-karya gue ya. Maksudnya, kenapa? Nggak boleh gitu lah, lo harus dulu, semangat. Dulu. Waktu S1 kan kayak gue pengen jadi seniman, tapi gue nggak tahu harus kemana gitu kan, masih ambang banget gitu. Lo memang waktu itu sempet di era itu berpikir lu lulus mau jadi apa tuh, ada nggak? Ada, pasti. Apa tuh? Ada. Gue pengen jadi seniman, cuma emang lu pingin udah dari pengen jadi seniman. Oh udah kan ada yang kayak gue kayaknya kerja di industri kreatif aja bisa. Teman-teman gue juga kan anak isi itu nggak semua jadi seniman, ada yang memang industri kreatif, bikin agensi apa gitu. Jadi ya masih di wilayah seni rupa, tapi banyak lah ragamnya gitu kan. Gue pernah kerja di desain juga di Kang Alga yang Pelas Dalam, kerja di situ jadi desainer, yang maksudnya jadi ilustrator. Berapa lama lu di situ? 6 bulan. Tapi gue nggak nyaman. Karena? Gue nggak biasa di direct gitu? Nggak biasa daily di satu ruangan, diem gitu. Oh ibaratnya emang kayak, kan itu emang monoton ya? Iya, monoton buat gue. Dari jam sekian sampai jam sekian duduk depan komputer gitu ya, dan lo nggak bisa boring gitu. Boring banget buat gue. Tapi walaupun orang-orangnya enak, humble gitu, cuma kayak guanya boring. Lo nya sendiri lah. Sendiri boring gitu. Oh, jadi lo sempat ada 6 bulan. Nah, akhirnya dari momen itu tuh tiba-tiba ya alhamdulillah lah karya gue tuh laku tugas akhir tuh. Itu kalau bisa kita ini ya, istilahnya kita lihat perdana, lo bikin karya laku di situ. Iya. Sebelumnya belum pernah nih? Belum pernah. Rasanya gimana tuh lo? Dibeli orang? Kaget. Yang beli siapa nih? Lo tahu nggak? Didit Maulana. Oh, Didit Maulana? Tahu, iya. Gue tahu. Dia tuh tiba-tiba ngomentar di Instagram gue. Jadi kayak waktu jadi belinya nggak datang di acara. Jadi lo punya karya diposting di Instagram. Jadi gue foto. Jadi emang penting ternyata Instagram. Terus gimana? Terus? Foto, tiba-tiba komentar. Gue waktu itu DM. Komentar dulu, terus gue nanya sama, ada namanya Clarissa, gue nanya, lu tau ini siapa gitu kan, centang biru tapi gue gak kenal. Wah, gue dia follow lo emang? Siapa Didit? Belum. Oh, cuman komen aja? Komen aja dulu. Terus si Clarissa itu ngomel-ngomel sama gue kayak, lu tuh gak tau ini siapa ya, dijelasin gini. Ya gue kan jarang update gini-gini. Iya, bukan salah juga ya gitu. Terus gimana gue? Ya udah balesin. Dibalesin, ngobrol. Di komentar? Jadi DM. Oh dari komentar naiklah ke DM. Panjang ngobrol gitu. Jelasin karya, geser ke WhatsApp, terus dia beli 1 karya.
Lo bisa berbagi sedikit nggak waktu lo ngejelasin karya lo ke Didit tuh kayak gimana sih? Coba gue pengen denger nih. Maksudnya pengen tahu akhirnya Didit, ya udah deh gue beli karya lo tuh, lo apa tuh kata-katanya tuh? Biar teman-teman juga tahu, siapa tahu cara itu kan cara bagaimana seniman menjual karyanya nih. Iya. Nah itu gimana betul? Sebenarnya gue juga bingung ya kalau Iya coba. Lo aja, lo pengalaman lo sama Didit, lo sedikit ceritain. Lo kan pasti Didit nanya, karya lo ngomongin apa sih kan pasti kan? Nah lo jawabnya gimana tuh? Gue langsung jelasin. Nah, gimana. Jadi si karya gue zaman S1 ini tuh gue terinspirasi atau stimulusnya tuh dari surat Al-Baqarah ayat 16. Wah, ini cukup ini ya, agamis ya. Mantap. Tapi hanya sebagai stimulus pemantik. Minum dulu silakan. boleh. Teh manis. Oke, terus. Jadi itu jadi batu kan. Iya makanya pelan. Iya, jadi itu cuma sebagai pemantik doang. Jadi waktu gue Jumatan, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak Jumatan nih ya. Jumatan itu tuh gue khusyuk banget. Oke. Dibanding Jumatan yang lain gitu kayak. Di hari itu ya. Biasanya kan kalau Jumatan ada yang ceramah tuh kayak lu ngelamun atau tidur atau apa gitu. Ini tuh gue dengerin lagi jelasin surat Al-Baqarah 16. Enggak kayak di TikTok kan ada tuh yang ceramah kayak bahasa Thailand enggak gitu ya? Enggak, beda dah. Enggak kayak gitu, beda. Nah, kita mau cacau gitu lah gitu. Oke, terus. Terus akhirnya kayak jelasin surat Al-Baqarah 16 kayak apa yang kamu lihat baik tuh belum tentu baik, apa yang kamu lihat buruk belum tentu buruk. Itu tuh kayak gue ngerasa gue banget tuh gitu. Karena kan maksudnya ada sedikit lah, maksudnya kayak gue di rumah juga waktu dulu kan kayak nggak pernah di ini ya jadi seniman tuh atau seni rupa tuh paling dikekang banget. Nah pas gue dengerin si ceramah itu tuh kayak anjir gue banget nih gitu kan. Akhirnya gue baca lagi, terus gue kaji lagi, akhirnya gue kayak menemukan sebuah, kalau gue kaji itu kayak sebuah apa ya, spirit keseimbangan. Di saat itu kayak apa yang kamu lihat baik belum tentu baik, apa yang kamu lihat buruk belum tentu buruk gitu, kayak yin dan yang. Terus gue akhirnya jadi mikir-mikir lagi dan gue baca-baca dari katalognya siapa ya waktu itu, gue pernah baca di Selasar. Adalah pokoknya dia ngejelasin si keseimbangan, bahwa keseimbangan tuh hadir dari dua elemen yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi kayak akhirnya gue mikir juga, iya juga ya kalau misalnya semuanya orang baik bisa dikatakan baik dari mana kalau nggak ada yang jelek misalnya gitu kan, atau buruk gitu. Akhirnya gue mikir bisa nih jadi karya TA, gue bilang kayak gitu. Nah di situ gue jelasin lah itu ke Mas Didit, stimulusnya dari sini kemana. Akhirnya gue kayak merespon fenomena ini tuh kayak seni kontemporer zaman sekarang ya udah serba bisa dan saling tumpang tindih gitu. Gue melihatnya kayak gitu. Nah karena gue dulu di UPI itu ngambilnya seni lukis dan asupan gue dari dosen-dosen gue dulu tuh kayak banyak seniman lukis, gue akhirnya nge-reference ke Rothko sama Van Gogh. Itu kayak merepresentasikan dua hal yang berbeda banget gitu kan. Yang Rothko dengan flatness-nya gitu, Van Gogh dengan ekspresionisnya banget gitu. Nah akhirnya gue gabungin tuh di karya itu. Jadi kayak karya-karya itu tuh kayak gue ngambil nge-capture tiga komposisi dari Rothko, tapi gue aplikasiin di karyanya Van Gogh. Terus gue perbesar di 1 meter kayak gitu. Terus Mas Didit nanya kayak esensinya apa? Ya maksud gue kayak kita nggak bisa nilai orang tuh langsung saklek gitu. Kita harus lihat dari belakangnya, dari sudut sisi pandang yang lainnya dan sebagainya gitu. Akhirnya dia kayak ya udah gitu. Mantap. Jadi buat Bang Romai Rama kalau misalnya butuh lukisan yang berbau rohani Islami, nih cocok banget nih kan. Keseimbangan tuh ya kan. Dan sangat menariknya adalah terinspirasi dari sholat Jumat. Khotbah sholat Jumat tuh. Berarti lu harus terima kasih sama yang khotbah itu juga. Wah, gara-gara dia. Iya dong, lu ngasih lah kirim parcel kayak apa gitu Ustadz, kan. Makasih iya, Pak Ustadz tuh. Lu masih ingat enggak Ustadz siapa tuh? Kan gue duduk di atas. Oh gitu. Jadi lu perdana dibeli karyanya sama Mas Didit itu. Iya, Mas Didit. Jadi gimana rasanya waktu itu lo? Kaget, seneng juga. Harganya siapa yang nentuin? Nah, gimana tuh? Pasti kan bingung nih. Gue bingung banget kan, kayak gue nanya. Dia nanya berapa harganya gitu. Lo jawabnya gimana? Gue juga masih bingung kan. Gak langsung gue kasih juga, gak gue balas. Tapi emang lu udah menyiapkan harga belum? Belum. Oke, terus. Karena gue nggak tahu banget harganya berapa gitu. Gue nanya ke Agung malah kayak, ya teman terserah kamu senimannya. Ya bukan jawaban gitu kan. Akhirnya gue nanya-nanya. Emang ukurannya berapa? 1 meter x 1 meter. Oh gede lah, lumayan. Terus akhirnya gue kayak ngobrol sama si Clarissa terus sama Pak Tanto, Rehartanto. Tahu. Ngobrol kayak gimana sih ngehargain karya gitu. Terus dia bilang kayak jadi waktu si Didit nanya lu belum jawab nih? Belum. Lu nanya dulu, melipir ke yang dulu. Lama dong berarti jawabnya lu. Lumayan lama. Terus lu melipir gimana? Terus melipir kasih tahu lah kayak ngehargain karya tuh dari misalnya. Ini siapa? Mas RT? Ya, Mas Rehartanto. Ya, kayak kamu biaya produksinya berapa gitu kan. Jadi secara ekonomi lah jelasin. Terus kayak gagasan kamu mau dihargain berapa, operasional kamu ngerjain ini tuh berapa lama gitu kan. Terus karena ketemu karena waktu itu kan tugas akhir banyak banget godaan dan gangguan ya, pressure-nya gede banget kan. Dihargain lah sekian gitu kan. Ternyata nggak mau dia, masih gitu kayak jadi
dari lo memikir panjang, keluar angka, keluar lo angka. sebutlah ke Mas Didit. Oke, Mas Didit harga karya sekian gitu ya. Sekian, Ternyata dia ada tanggapan. Oh, jangan segitu dong gitu. Jangan segitu dong. Katanya. Jadi ada negosiasi tuh. Ada nego. Terus gue bilang lagi kayak kalau misalnya segitu paling ambilnya 3 Mas gitu gimana? Oh, jadi dia nyebutin angka. Dia nyebut kalau mau segini aja nggak apa-apa katanya. Aduh, bingung kan di situ kan kayak gimana ya gitu. Terus yang dia pilih juga karya yang paling gua menurut lo suka. Suka banget. Gue nggak mau lepas asal karya itu. Terus lama-lama nego-nego terus pas gue bilang, ada fotonya nggak lo karya lo yang itu? Di Instagram gue sih. Nanti gue cek ya. Terus akhirnya gue bilang kayak, wah Mas kayaknya kalau segitu belum bisa, apalagi kan gue harus ngirim ke Jakarta dan sebagainya gitu kan, ongkos kirimnya. Wah kalau nggak cocok harga, paling nanti aja ya, next time aja kalau gitu. Nah gue langsung lapor tuh sama nyokap gue, wah ini gini gimana nih kata. Terus nyokap gue, udah lepas aja siapa tahu setelah lu ngelepas ini lu dapat hikmahnya atau dapat yang lebih gitu. Masih ada agamis lagi situ kan? Agamis juga kan. Terus kayak, mantep. Ya udahlah lepas gitu, walaupun gue sebenarnya. Jadi penawarannya Mas Didit lo iyain lah ya? Iya. Tanpa lo nego lagi ya? Walaupun gue waktu itu berat banget ya dengan karya yang gue suka. Karena lo merasa kayak sekian tapi tawar sekian gitu? Enggak, karena si visual karya. Sukanya banget lo, suka banget. Gue tuh udah kayak kalau ya udah pokoknya jangan dilepas deh gitu. Gue tuh dari 7 karya gue tuh gue pilih, gue mikir kayak ya karya ini nggak akan gue lepas gitu. Ternyata itu yang dipilih Mas Didit. Itu yang dipilih pertama. Agak gambling juga kan buat gue. Terus akhirnya udahlah deal tuh. Dilepas ya. Karena dari lo dengar nyokap ya. Akhirnya udah lepas aja gitu. Gue kesana pergi ke Jakarta. Lo ngantri sendiri? Anterin akhirnya. Mantap. Gue anterin sendiri. Enggak lo kirim paket ya? Enggak. Lo biar kenalan juga? Biar kenalan juga. Karena kan dari sosmed ya. Gue kenalan sana. Ke rumahnya atau ke kantor? Ke kantor. Oh, kantor. Kantor gue sama nyokap juga. Sama nyokap juga? Sama nyokap ikut. Terus sama, karena kan kakak gue juga ada yang di Jakarta, saudara. Sekalian lah ya? Sekalian berkunjung. Sekeluarga lah ke sana. Terus anjir kayak nganterin manten cucu apa ibaratnya gitu. tuh unduh mantu ya. Kayak gitu. Emang tapi karya itu kan bagian dari keluarga juga sebenarnya. Iya, gitu kan. Karya itu kayak anak sebenarnya. Lo melahirkan sebuah ini kan. Itu sakral kan sebenarnya. Iya. Terus gue datang ke sana kan di momen itu kan nyokap gue tuh masih belum ini ya kayak lu jadi seniman tuh mau tuh kayak apa ngapain sih gitu lu masih gitu lu laku ya gitu nyokap masih bingung. Iya, jadi pas gue dari S1 sampai akhir tuh kadang nyokap gue tuh kayak agak acuh gitu sama gue karena kan seniman apa. Nah momennya ketemu sama Mas Didit ini jadi titik balik nyokap gue. Ngobrol tuh akhirnya. Terus akhirnya ya ngobrol lah. Satu meja nanti. Satu meja gitu. Akhirnya nyokap gue mulai kayak ternyata jadi seniman tuh gini ya, dan lu ternyata bisa juga jadi seniman. Nah di situ nyokap gue mulai menerima gue jadi seniman. Asalnya enggak. Jadi bener-bener Mas Didit pun juga kayak jadi semacam membuka pikiran nyokap ya. Maksudnya bagaimana selama ini lo dipertanyakan ngapain, nih terjawab akhirnya gitu. Terjawab. Iya kayak maksudnya kan kayak pola pikir atau mindsetnya orang tuh kan kayak lo jadi seniman apaan gitu, nakal gitu, tindikan atau menarik juga ya berarti ya. Gitu. Lo berarti terima kasih juga sama Mas Didit lo ya. Iya bener-bener yang akhirnya dibukain tuh pemikiran. Iyalah. Nah itu dari yang lo transaksi itu ada pameran lagi nggak? Belum. Dari pas jual ke Mas Didit nih, ada pameran lagi nggak? Pamerannya tuh, ada di Art Hotel. Grup berarti kan? Enggak, Solo. Oh Solo juga? Solo lagi. Di Art Hotel Jakarta? Bandung. Oke, terus gimana? Jadi rencananya tuh, gua masih Clarissa ini tuh mau bikin pameran gitu buat gua gitu kan. Si jedanya tuh berapa? Dari lo jual ke si Mas Didit? 2 bulanan kalau nggak salah. Tiba-tiba nextnya langsung ke pamer Art Hotel. Nah, itu berapa karya lo di situ? 7 karya jadi juga? Gue pinjam lagi karyanya. Lu ada apa dengan karya 7 nih? Lu TA 7. Pameran Art Hotel 7. Ada apa nih sama angka 7? Oh enggak, kalau yang Art Hotel tuh pakai karya-karya TA. Oh, enggak ada karya baru. Enggak pakai karya TA. Hanya pindah tempat lah. Jadi gini, gua tuh nge-propose ke Art Hotel waktu itu kayak pengen pameran di Art Hotel deh gitu. Maksudnya kayak gua ada stok karya nih gitu. Ada stok karya nih, sayang nih ada 6 lagi gitu kan, pengen pameran. Karena satu udah diambil. Satu udah diambil gitu, pengen pameran. Terus, karena maksudnya kayak semangat gua kebakar lagi ketika karya gua diapresiasi gitu. Iya, kan. Udah laku nih, real kan. Ada duitnya nih. Ke purpose ke Art Hotel, terus kayak ya udah ntar diagenin aja bulan ini. Kita juga jadi waktu itu tuh menjelang bulan puasa, bulan Ramadan gitu. Kita juga lagi cari-cari seniman yang tema-temanya Ramadan. Terus gua si Clarissa tuh nyeletuk sama gua tuh kayak, karya lu kan tema-temanya kemarin itu, coba omongin. Gua langsung ngomong tuh masuk, cocok dipamerin lah di sana. Cakep. Gitu. Lu mungkin nextnya ada tambahan kaligrafi makin jadi tuh ya kan. Mantep tuh. Berarti lu menambahin satu karya? Enggak, gua pinjam tetep lagi aja. Mas Didit. Mau pinjem aja buat kayak jadi collection buy-nya gitu karena ya. si Mbak Windy-nya tuh minta 7 semuanya. Windy Salomo ya tahu. Enggak mau 6 dia. Dari pameran lu di Art Hotel itu ada laku juga enggak? Ada 1. Wah, rezeki banget ya udah ya. Dari Mas Didi terus di pameran Art Hotel. Nah, itu siapa yang beli lu tahu? Anaknya Pak Yusuf Kala.
Oh dia beli? Beli dia. Terus lo kenalan nggak? Kenalan sampai sekarang. Wah mantep Masih dong. maintenance gitu lah. Iya cakep. Itu size-nya sama juga? Sama, karena semua serinya 1x1 semua. Oh, oke. Wah dari situ lo makin pede dong, udah Makin 2 karya pede, nih yang makin keluar pede, kan. Nah, terus nextnya waktu itu apa tuh? Nah, dari situ tuh lama-lama ini Pak Enin Supriyanto. Tahu, kontak lo? Nge-DM langsung. Art Hotel turun kapan karya? Kalau bisa pamerin di Urbana. Ya kan ini kalau istilah di Art Hotel di Jakarta seberangan sama Iya, Urbana. iya. Ini cuma lo dari Bandung Di ya. Bandung, Akhirnya udah turun. Belum. Selesai. Gue bilang kayak ini selesai tanggal segini. Oh ya udah setelah tanggal segitu coba dikirim ke Urbana ya karyanya gitu. Dikirimlah ke Urbana akhirnya. Nah dari situ gue mulai terbuka sama galeri-galeri lain, mulai banyak. Oh jadi tugas akhir laku Art Hotel. Art Hotel. Dari Art Hotel turun selesai dipindah ke Urbana. Nah Urbana ini lumayan jadi banyak orang yang melihat lo siapa Iya, gitu. Oke mantep juga ya berarti. Dari Urbana ada laku juga? Ada. Berapa tuh kalau boleh tahu? Ada 2. Wah gila lu. Ada 2. Kayaknya kalau kita lihat nih semua pameran akhirnya lu keluar ya. Bahkan Wah, ada yang mantep ini lu. minta commission dari Urbana. Ukuran 2x1. Tapi temanya kayak gini katanya. Ya udah gue bikinin buat di Urbana. Jadi si Urbana juga open commission ya. Iya. Si mungkin kolega kolektornya kontak terus Iya. minta tolong untuk Iya. sampein ke lo gitu ya. Bikinnya 2x1. 2x1 ukurannya. Dengan temanya sama atau gimana? Sama. Oke dong, cair lah ya. Cair. Wah, mantap. Temen lo dikasih nggak? Belum kenal. Wah, belum kenal. Lu harus kenal dari dulu harusnya. Lumayan tuh, ya Belum kan? kenal dulu. Nah, terus dari situ. Dari situ mulai Rachel juga ngontak lagi. Tapi si Rubana ini akhirnya ini nggak kayak lo disuruh coba lo kontak galeri ini atau dari galeri langsung aja? Enggak, dari galeri langsung. Si Pamnya ya? Yang kontak lo? Iya. Gimana waktu itu? Nawarin juga? Kayak lo ada karya nganggur nggak? Atau Setelah dari Rubana nih ya? Atau mau bikin karya baru nih buat pameran di mana ya gue lupa. Itu grup atau solo? Grup. Oh, grup. Terus? Gue yahin. Iya. Ya udah. Iyalah datang tawaran dan lo kan dari dulu emang pingin kan? Iya. Gitu. Akhirnya ya udah gue masukin aja gitu. Waktu itu lo ngirim ke Rachel itu berapa karya? Yang waktu pameran itu? Pameran itu tuh 1 atau 2 kalau nggak salah. Lepas nggak? Lepas. Wah gila, lepas mulu nih temen lo nih, wah anjir. Enggak, itu berarti menurut gue sih berarti emang rezeki juga ya, maksudnya bagus juga tuh. Karena kalau dari cerita lo nih, tahapannya kan tugas akhir, terus di Art Hotel, Rubana, terus di Rachel, oke juga ya. Iya. Nyokap lo gimana ngeliat itu, progres lo yang seneng ya? Lo studio di rumah masih? Di rumah. Jadi nyokap lo ngeliat aktivitas lo ya? Lihat. Malah kayak kalau sekarang gawe di rumah kan kadang gue juga minta tolong sama temen deh buat bantuin karya masang spandram atau apa gitu, kayak mulai kayak ngasih makan gitu. Jadi ini support ya udah kayak membuka diri. Iya. Anak gue nih emang bekerja di bidang begini gitu. Udah ngerti ya. Karena lo juga udah memberi rezeki juga ke teman lo gitu ya kan dengan bantuin lo. Oh, mantep juga ya. Terus dari situ 2 grup ya apa kan grup tuh ya. Lo ngasih 2 karya ya? Ngasih 2 Lepas karya. semua dua-duanya? Lepas. Wah, gokil. Nah, dari situ langsung ada tawaran Rachel. Enggak, belum, masih panjang. Masih panjang tuh. Nah, coba ceritain sedikit tuh. Gue kayak ditawarin juga sama Isa Art buat pameran di sana, pameran kelompok gitu. Lo iyain nggak? Iyain gue. Jadi lo di ISA juga? Iya. Oh, ISA-nya di Wisma BNI kan? Iya, bisa BNI situ. Berapa karya? 1. Lepas? Enggak. Oh enggak ya kan kita nggak tahu ya kan. Gue sih tadi udah tahu, wah jawabannya lepas sih pasti. Enggak nih. Oke, terus ternyata salah gue. Salah. Terus. Ya akhirnya gitu, banyak pameran dari sana sini mulai nawarin gitu. Oke. Jadi kalau dilihat lumayan ya. Maksudnya secara maksudnya kan nggak semua orang punya inilah kategori jalan kayak lo. Ya kalau gue lihat kan ada yang namanya laki juga ya. Maksudnya jalur lo juga nggak semua orang bisa tuh menurut gue ya. Maksudnya agak satset juga gitu. Lo kalau lo melihat itu sebenarnya gini, maksud gua lo sendiri makin yakin jadi seniman atau lo masih ada keraguan nih? Lo gimana sekarang ini? Gua sekarang ngerasanya makin yakin sih. Yakin. Terus dengan lo ngambil S2 ini gimana maksudnya? Buat apa nih lo ngambil S2 nih? Nah, gimana cerita nggak? Agak mundur kayak tadi kali ya. Nggak apa-apa. Jadi gua tuh ngambil S2 tuh sebenarnya keinginan gua buat bayar utang gua ke bokap. Oh, Nazar. Oke, Nazar. Gue pengen kuliah di ITB nih, nyelesain kayak gue bisa naklukin gajah gitu. Yes. Kayak gitu. Terus selain itu juga gara-gara ini sebenarnya anak-anak tuh dulu yang dari UPI tuh kayak bikin-bikin, ayo kita S2 ke ITB. Jadi kayak siapa tuh? Anak-anak UPI, angkatan gue ceng-cengan gitu kayak, oh masa lu nggak S2, panas kan kita kayak
masukin taunya Ada mereka duit enggak. juga nih, location udah laku ya kak? Belum. Oh belum juga ya? Udah laku. Udah laku lah. Cuman belum, ya maksudnya kan Belum. diputerin lagi kan gitu. Akhirnya gue daftar, teman gue pada cabut. Gue mah nggak daftar. Ya anjir gitu, gue udah masukin, udah keterima. Bilang lah sama nyokap gimana nih gini buat bayarnya. Ya udah maju aja dulu katanya. Jangan Ya, lepas. niat baik pasti ada jalan, Iya, aman aja. Maksud gua kan tujuan lo baik, pasti ada jalan aja Iya. gitu. Entah itu lewat mana ada lah. Buktinya kan sampai sekarang lo lancar aja kan? Lancar sih. Lah. Maksudnya bisa jadi lo berkarya itu untuk membiayai S2 lo kan gitu, Iya. ya kan? Tapi ada keresahan atau apa gitu nggak lo selama lo berkarya ini? Atau lo ada yang kayak gue masih belum sini gitu, ada nggak tuh? Pasti Apa ada. tuh yang lo rasain tuh? Kayak gue masih banyak cita-cita pengen pameran kayak internasional, Solo dan Belum apa. ya, belum ya? Belum. Di wilayah masih di Indonesia. Indonesia. Dan kali standar Jakarta Bandung lah ya. Jakarta Bandung. Jogja udah pernah belum? Jogja tuh waktu zaman kuliah paling. Oh, zaman kuliah. Zaman Tapi kuliah. setelah lo profesional ini udah pernah belum di belum ya. Iya. Menarik juga ya. Maksud gua akhirnya lo ngambil S2 juga terus fokus ya kan? Iya. Dan sekarang lo lagi tugas akhir ya? Tugas akhir. Mau emang target lo tahun ini kelar? Harus lah. Oh, harus. Kalau enggak lumayan biaya itu ya. Iya, mahal. Iya sih, maksudnya gue di keseni apa ya, maksudnya di dunia seni rupa itu kan kadang ya bagus lo punya satu jalur yang kayak laki banget ya, maksudnya agak lumayan lah ya untuk bisa ke tahap sana. Nah, ke depan itu lo sebenarnya kayak ada plan kayak emang ini nggak sih bikin nggak hanya di medium canvas gitu, ada nggak plan? Ini gue bikin. Oh ini merchandise. Merchandise gue. Nah, ini udah lama atau baru nih? Ini boleh juga ntar dikasih ke teman-teman buat dijualin di Arto, ada tuh bosnya tuh, dia jual di TikTok boleh, tuh. Boleh. Sama dia tuh. Gue jual tuh pas menjelang Ramadan. Gue 2 kali bikin Laris merchandise. dong, ya kan? Laris. Ini karya lo dari yang mana atau baru? Gue baru bikin. Jadi tapi ini masih seri lama. Dan hanya di t-shirt atau ada tote bag? Enggak, di t-shirt doang. Oh, kenapa lo nggak coba barang lain? Kayak di tumbler kan bagus tuh. Kalau t-shirt tuh kayak orang pasti pakai. Dan gue kayak mengkonsepinnya kayak kan kalau Laris nih ya? Laris. Wah, gue XL ada XL. Udah, gue cuma nyetak Wah, 9 tuh. udah nggak ada dong berarti. Gue cuma nyetak 9. Lo bikin gitu ya? Bikin, ada di belakangnya ada barcode. Jadi kalau di scan keluar detailnya gitu. Cakep. Terus gimana tadi? Jadi kayak misalnya kalau di kaos tuh gue nggak tahu sih apa ini nyambung atau enggak gitu. Cuman gue mikirnya kayak kan kalau pameran lukisan tuh bisa di dinding, kalau ini pamerannya di baju gitu. Jalan-jalan karya gue kemana-mana. Benar-benar. Dan ini beda dari karya lo yang ada di kanvas. Jadi ini bikin baru khusus untuk merchandise. Iya, kayak gitu. Mantep juga ya. Cetak. Cakep. Dan secara kayak tema hampir sama juga ceritanya. Hampir sama. Nah, sekarang mulai masuk S2 gue mulai geser. Geser. Apa tuh kalau boleh tahu sedikit informasi deh. Gara-gara sebenarnya masih benang merahnya masih sama, cuman gue lebih detailnya ke arah relativisme gitu. Oke. Gue senang ngegabungin dualisme yang beda disatuin gitu. Bisa jadi lu kalau saran gue tiap Jumatan beda masjid supaya lo dapat informasinya banyak. Iya, Jadi bener. ide karya lagi. Iya. Karena ide lo kan dari masjid tadi. Iya, Gitu, dari ustadz-ustadz itu. Lo ke Thailand ntar beda lagi ya kan, lo ke Singapura beda lagi tuh maksud gue ya kan. Iya. Tapi kan maksudnya itu hanya sebagai pemantik doang. Iya, tapi dari situ dong, triggersnya lah. Iya. Nggak apa-apa emang. Kadang orang itu kan untuk penciptaan ide itu dari apapun. Iya. Kayak dia tiba-tiba nongkrong di pinggir jalan, lagi mancing aja ada gitu orang mancing. Senior gue banyak yang mancing tuh kayak gitu-gitu. Karena gue kadang mikir orang mancing nih gimana ya? Maksud gue lama banget Iya, nggak dapet. Gue sih kesel ya kan, ini udah lama nggak dapet ya kan. Iya. Tapi buat dia jadi renungan juga kan, sunyi itu. Dan dia bukan di Galatama yang gitu, Iya. tapi di kayak emang di kebun, Sungai, hutan gitu-gitu yang emang sunyi gitu. Lo ada terapi gitu juga? Gue tuh sekarang lebih kecenderungan karya gue yang tadi bang lihat yang di kecil-kecil tuh, gue malah senengnya dari jalan-jalan ke gang-gang. Oh. Jadi bentuk-bentuk tadi tuh yang represent gue tuh dari visual-visual yang ada di tembok yang ngegelembung. Jadi lo bener-bener suka datang ke gang-gang? Iya, karena kan gue maksudnya besar dan kecilan besar di gang gitu. Terus kayak rumah gue kan sekarang udah mulai kegerus ya di daerah gue tuh. Lo emang asli Bandung banget Asli ya? Bandung. Tulen banget ya? Tulen. Wah, bobotoh ya kan? Bobotoh. Yo, Gasif. Di lo lagi di Jack nih ya gue. Udah damai kan sekarang kan. Oh iya. Terus gimana? Salah kayak gitu. Takut kan Enggak aman. Terus kayak gitu. Rasa lo flashback dulu masih muda. Kayak gue ketemu sama ya teman-teman gue main bola di gang gitu, ketemu sama orang-orang sekitar. Nah akhirnya kecenderungan itu kayak ketika gue beli Bahasa Inggrisnya Eli, mantep tuh. Eli gang, mantep kan? ya, ketika gue beli cat ke daerah ABC ke Diva gitu di ya daerah Braga gitu
ada gang kan, gue penasaran pengen masuk, parkirin motor, gue nggak tahu itu gang kemana, jalannya kayak gimana gue nggak tahu. Meskipun lu orang Bandung belum pernah tuh ya? Belum pernah, masuk aja gue gitu, masuk jalan terus kayak gue nemuin apa ya, gue kayak nge-recall lagi masa kecil gue gitu di sana. Nah selain itu, gue tertarik dengan visual-visual yang ada di tembok di situ. Jadi ketika gue ngeliat tembok, gue tuh perasaan yang sama ketika gue ngeliat tembok dengan perasaan gue ketika ngeliat karya seni. Di sana tuh kayak gue gitu, ini hipotesa gue merasanya kayak ada unsur rupa yang terdapat di keduanya gitu, berbeda tapi sama tapi berbeda gitu-gitulah. Kalau misalnya di tembok kan dia terjadinya karena alamiah ya, iklim, betul, aktivitas manusia, makhluk hidup dan sebagainya tanpa tujuan apapun gitu. Jadi di karya seni kan emang secara artifisial banget ya, ada tujuan dari seniman dan sebagainya gitu. Nah akhirnya gue jadi keinspirasi nih, wah ini beda tapi sama, akhirnya gue angkat jadi karya yang kemarin Tunggali Rachel. Itu kapan tunggal lo kemarin? Desember kemarin. Laris ya? Belum. Oh belum, nggak apa-apa cair pasti. Tapi udah kan, ada hold-holdnya tuh kan? Ya gitu. Ada lah pasti. Oh jadi tema itu bergeser ke sana. Iya, maksudnya pelan-pelan dari yang awal itu udah mulai ada sesuatu ide yang baru gitu-gitu, dan itu terus berkembang ya. Iya, mungkin yang gue ambil itu kan kalau yang kemarin kayak gue gabungin si Rothko Van Gogh tuh beda banget. Nah, akhirnya kayak mulai cari yang lain yang beda-beda tapi bisa digabung. Sekarang lebih ke siapa? Kalau lo ada referensinya, seniman gitu ada nggak referensi seniman yang kayak? Gue sekarang lagi seneng sama Luiso Fontana sih. Kalau lokal ada nggak lo? Wah lokal mah gue suka semua sih. Nggak, maksudnya kecenderungan yang wah emang gue suka banget nih pewarnaannya, garisnya apa, ada nggak? Susah gue kalau digituin. Susah ya? Gue suka semua sih. Suka semua? Suka semua. Berarti SBY suka, kan gambar juga tuh? Iya. Oh suka ya, mantap. Keren, maksudnya kan kayak otodidak. Dia bikin galeri museum, lo harus visit ke sana, baru bikin. Iya lo bisa jadi pameran barang, cakep sih. Gue pernah tuh, waktu itu kan. Lo udah ngeliat tulisannya belum? Kenapa? Udah ngeliat tulisannya belum? Belum, Instagram atau di Instagram itu ada. Ya, terus? Gue pernah tuh kan dia lagi ngelukis pakai baju hitam, terus gue promosiin ini gue di kelasnya. Oh lo iniin ke sana. Ya, jadi dia seakan-akan dia kayak pakai lo. ya. Mantap juga marketing lo ya kan. Vandal digital ya. Digital. Oke. Menarik nih. Terus lo gimana, pacar ada? Aduh. Wah, ya kan lu nih ya kalau dilihat karir udah oke ya. S2 udah bagus ya kan. Lu mau ngapain lagi kalau nggak nikah ya kan? Lu mau ngapain emang? Ya nikah lah. Nah, udah bener lah kan omongan gue ya kan. Cover aja deh. Cover aja deh tentang. Enggak, tit gitu enggak apa-apa lah. Balik lagi nih, tadi jadi masalah jodoh ya kan? Iya, keluar seni. Ya, oke. Nextnya tadi lu udah bilang di awal di Bakris ya, di CG itu ya. Itu temanya beda lagi atau apa yang tadi lu jelasin? Yang ini sih, yang project TA. Oh gitu, lu balikin lagi malah? Kan tadi udah mulai ada proses kayak... Oh enggak, maksudnya TA S2 gua. Baru lagi sekarang. Ini baru nih? Baru. Yang S2 ini lu berapa karya emang tugas akhirnya? Gua sekarang bikin 5 sih, cuma kalau dari SIGA pasti gua nambah. Jadi nanti di S2 ITB ini total karya untuk bikinnya berapa? Untuk di ujiannya itu? 5. Oh 5 karya. Berapa ukurannya? 200 kali 1,5. Wah gede juga ya. Gede. Itu emang nextnya juga bisa lo lempar ke galeri kan? Pasti. Nah, makanya lu udah ancang-ancang ke CG itu? Iya. Jadi sebelumnya emang si Bu Kris juga sempat kontak gua minta pameran ke sana, tapi karena gua udah Lo jelasin lah proses gua lagi mau tugas akhir nih, yaudah deh gitu, nunggu. Kalau udah beres gimana? Terus gue kan udah. Tapi lu dengan si Pam and Galeri Rachel aman? Nah gue bilang sama Pam gitu. Oke. Gimana diajakin sama Bu Kris gitu. Itu nggak apa-apa sikat kok. Malah kemarin gue diantarin juga sama Pam ke sana. Oh, Pam dianterin? Oke. Buat Pam, ya mantep lo Pam, lo support nih kayak gini-gini ya kan. Lo berarti kalau sekarang nih ya misalnya kayak mau ada galeri atau orang commission, itu kontaknya harus lewat Pam juga nggak sih? Bisa lewat gue langsung sih. Oh, kan ada di galeri itu kayak semacam koordinasi dulu ya. Maksudnya gue misalnya sebagai seniman, gue di kontrak galeri A, apapun yang masuk direct ke gue harus info ke galeri A gue untuk biar tahu mereka kan. Lu kayak gitu juga? Gue selalu kasih info. Kasih info ke Pamnya ya? Iya, ketika Pam bilang kayak banyak orang. Nih lu di ngobrol gini, ngobrol sama Pam juga nggak? Ngasih tahu? Lo bilang, kata Pam gimana? Gak apa-apa sih katanya gitu. Mantap lo Pam, oke thank you ya. Terus. Kemarin tuh sempet ngobrol juga gitu, kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngasih commission atau itu gimana, ya udah langsung ke lu aja katanya. Oh si Pamnya juga santai ya? Kan banyak orang yang sungkan kalau ngontak galeri. Oh ada emang banyak yang ya itu tadi dia lebih enak ke senimannya langsung, tapi akhirnya senimannya punya kewajiban mungkin untuk info ya. Ya ini person aja sih, tiap person kan beda-beda ya. Oh gitu. Tapi berarti lo kayak lo kepingin kayak kan kalau ini kan tadi kita ngomongin antar galeri ya. Kalau misalnya lo mau coba kayak sampai ke Galnas gitu, pingin gak sih pameran tunggal di Galnas gitu? Banget dong. Pingin.
di Bandung gitu pernah nggak lo kepingin apa kalau pameran tunggal di Bandung? Selasar ya? Atau yang paling gede apa di Bandung? Selasar ya? Selasar, karena gue di luar udah. Oh, udah lo? Udah, pameran tugas tapi. Grup? Iya, anak S2. Tapi oke lah, kan ada tulisannya tuh ya kan? Tulisannya udah Nuar, ya lumayan lah. Iya. Oh gitu ada ya? Kan dia bikin baru lagi pavilion apa tuh? Iya. Yang segitiga baru tuh ya, tapi kecil ya? Iya. Maksudnya lebih untuk performance sih kalau gue lihat waktu itu. Iya. Belum datang juga sih. Belum datang ya? Gue ngeliat di Instagram aja. Oh, oke. Jadi yang terdekat berarti mau tugas akhir. Terus nextnya setelah itu baru yang si Mbak Kris itu di CG ya. Paling tengah-tengahnya ada Art Jakarta sih. Nah, Art Jakarta lo sama Rachel? Sama Rachel. Berapa karya lo? Satu karya aja? Kenapa satu ya? Ya karena seniman juga banyak kali ya. Oh enggak. Cuma nanya sama Pam aja. Oh kan biasa jadi lo nyetok 2 atau 3 buat enggak. rollingan. Mungkin karena karya gue juga sekarang kan pakai tugas akhir juga nih, gue mau masukin satu ke situ. Oke. Akhirnya karya gue satu. Kalau biasanya gue masukin 2. Iya, buat backup kan standarnya kan 2 lah ya. Iya. Oke, gue mau nanya nih kan, kalau tadi tuh lo berarti prosesnya udah kategori yang udah lumayan oke ya, lancar gitu ya, terus juga udah menghasilkan ya. Tadi gue lupa nanya nih, kalau lo di era waktu laku nih sama Mas Didit pertama kali kan tuh ya, duitnya buat apa waktu itu lo? Boleh nggak cerita sedikit tuh? Itu kan kayak anjir ini adalah duit dimana perdana gue dapet dari hasil karya gue. Itu gue dulu juga ada rasanya tuh kayak wah gila sih. Makanya lu gimana tuh? Oh gue meskipun gue juga paling dikit banget angkanya gitu. dipakai makan sama keluarga sih. Itu syukuran lah ya. Syukuran. Tapi kan ada kalau di apa istilahnya Jogja itu kelangenan. Kelangenan itu adalah gue dulu pingin banget itu, tapi belum punya duit. Ketika gue punya duit gue beli tuh, kayak gitu. Ada nggak lo? Enggak sih. Oh lu nggak ada ya? Enggak ada. Lu nggak suka apa-apa emang ya? Gue suka banget. Sepatu gitu, sneakers. motor gitu ada nggak? Suka. Lu nggak suka kayak otomotif gitu-gitu? Suka juga. Maka ada orang anjir gue harus beli apa gitu. Tapi lu lari ini ke hal lain. Hal lain sih, sneakers sih. Kalau gue sih lebih senangnya makan bareng gitu. Wah, emang lu agamis banget lu ya? Enggak juga Wah, sih. oh gitu. Kayak kalau misalnya sama keluarga kayak ya gue tinggal cowok satu di keluarga gue ya. Oke. Terus tinggal nenek gitu, nyokap gue, kakak jadi kayak. Dan lu belum nikah? Belum. Si kakak lo udah semuanya tinggal lo doang nih, ditunggu-tunggu. Jadi kayak ya udahlah sama dia lah. Terus. Jadi dong. Ya terus. Akhirnya kayak momen-momen gue yang dulu mungkin waktu kuliah jarang ketemu sama jarang kayak apa ya kayak kumpul keluarga gitu. Ya, akhirnya lo pakai itulah buat nyenengin orang tua lah. Kayak ada pembuktian gue juga kan gitu kayak nih gue bisa ngasilin gini dan ya udah kita syukuri bareng gitu. Mungkin bisa jadi karya-karya lo kan ini ada unsur agamis muslimnya lah ya. Duitnya itu lo pakai umroh cakep sih ya. Ya kalau gue udah siap sih. Oh lu belum siap nih? Belum. Oh kenapa? Ada tuh ya kegiatan lo yang bikin lo nggak siap tuh ya? Ada pasti. Oh udah ada. juga. Oke menarik sih. Karena gue juga kadang ada seniman terus kalau misalnya dia punya uang tuh ketika semua udah kebeli jadi kayak ini bukan hijrah ya tapi kayak gue semua udah punya ya udah deh gue kurang akhirnya agama gitu. Kalau gue sekarang mulai maju ke bisnis sih, gue kan bikin bisnis apa lo? Brand makanan. Oh apa namanya? Skuroti. Udah ada Instagram itu? Ada. Nah follow tuh. Skuroti. Itu di mana tempatnya? Di gue nggak. Wah lo ini juga revolusioner juga bikin kuliner. Jadi gini, gue bikin tempat makanan tuh karena gue pengen punya galeri sama coffee shop gitu. Wah nih tujuannya untuk memamerkan karya lo? Wah harusnya teman-temannya dong, nggak lo doang. Oh lo doang, oh ya boleh. Iya boleh. Berarti udah terjadi sekarang? Apanya? Tempat itu udah terlaksana? Enggak, gue baru sekarang jadi kayak supplier roti gitu, croissant gitu. Oh, ini sama siapa? Sama pacar lo? Enggak. Oh. Sama tetangga gue. Maksudnya emang fokus lo pingin di situ mau juga? Dari yang tadi kue terus ada space, ada kopi, jadi emang lo bikin alternatif space kan? Iya. Ibaratnya emang kayak Omni lah ya, jadi orang bisa nongkrong juga. Lo pengen kayak gitu ya? Iya, karena gue tuh kayak pengen punya tempat nongkrong buat anak-anak sebenarnya gitu. Oh, mulia juga lo ya? Terus. Ya gitu, jadi kayak gue bikin brand roti, tapi sekarang baru masuk. Udah lumayan rame yang beli lumayan. Itu roti itu. Cuman gue masuk gue belum punya toko sendiri, tapi gue masuk. Roti apa sih modelnya deh? Croissant gitu. Oh, itu lo emang lo bikin namanya sendiri, image brandnya sendiri juga? Croissant itu yang keras-keras gitu. Tahu. Enggak, tapi kan ada packagingnya. Iya, gue bikin. Jadi lo desain sendiri gitu. Gitu. Wah menarik juga ya. Kenapa lo kepikiran kayak gitu ya? Gue tuh emang seneng. Kan banyak somai Bandung, mie Bandung. Kenapa? Nah, yaudah apa tuh? Gue tuh emang seneng yang iseng-iseng lucu gitu. Oke. Gua tuh Idenya dari mana? Oh, ini roti ini aja. Gue ngeliat
pertama itu gue punya kepengen bikin jus. Karena jadi gue informasi dulu nih, gue orangnya masih orang bercanda gitu. Iya. Dan tadi lu nggak bercanda nih, dari tadi nih soalnya nih serius nih. Ya, terus. Gue pengen punya toko jus, namanya Jus Kiding gitu. Wah, boleh juga sih. Itu bukan lucu sih emang. Iya, maksudnya kayak orang tuh gampang ingat banget kan. Iya, paham. Terus kayak donat it gitu, kayak donat tapi donat it. Cuman gue nggak bisa bikin donat, nggak bisa bikin jus. Gue bikin roti ini tuh terinspirasi pas gue lagi pergi ke kampus. Depan gue tuh bapak pakai motor, pakai baju security, bacanya gede security di sini. Terus gue kepikiran security. Wah lucu. Oh, lo plesetin. Dagadu. Ya. Boleh. Ya, Kaminski boleh. Dagadu lah. Pionirnya Dagadu lah. Ya. Kalau security kan mengamankan instansi pekerjaan gitu ya, tempat-tempat kerja. Kalau lo security mengamankan roti. Perut. Oh, makan perut. Tagline-nya gitu deh, Mang. Iya. Oh, cakep juga lo ya. Dari pastry. Wah, iya. Lebih ke garing sih sebenarnya. Nggak, tapi menarik. Maksud gue jadi berkesenian, terus lo mikirin kayak begitu, ya kan? Itu bisa jadi lumayan loh. Yeah. Karena keuntungan dari jualan makanan 2 kali lipat kan? Iya. Lo bikin semuanya sendiri atau ngambil kayak reseller gitu? Enggak, gue bikin sendiri. Oh, ya udah makin oke lah berarti kan produksiannya kan? Iya. Cuma kayak sekarang agak ribetnya tuh karena gue lagi tugas akhir juga. Lo yang bikin sendiri? Bikin sendiri. Enggak, maksudnya keluarga lo nggak bantuin? Enggak. Lo doang sendiri? Iya, akhirnya gue ada waktu lo kayak gitu? Nah, gue kayak nge-manage waktu sendiri akhirnya gitu. Karya dari jam berapa ke jam berapa. Tadi lu nggak bawa ke sini, gue mau nyobain tuh. Ya tahu gitu gue bawa. Iya makanya, besok lagi deh kan. Boleh. Terus. Ada kayak gue nge-manage waktu sendiri gitu, jam segini gue harus ngantar ke toko mana gitu. Lo sendiri juga? Iya. Wah, sampai gila. akhirnya gue minta tolong. Ini kayak dibikinin video kayak jika aku menjadi itu cakep tuh. Jadi set gitu ngikutin, lo nganterin ya kan. Wah, cakep sih. Perjuangan seniman. Gitu. Iyalah, jadi ntar ada pagi bangun ngopi terus nganter ke warung habis itu gambar. Wah, keren. Orang bakal beli karya lo bukan karena bagus, kasihan sama lo. Gue beli aja deh gitu. PH ada yang mau nggak? Iya mau. Buat PH ya, open nih. Ini teksnya bagus nih ya kan. Terus dari situ lo waktu lo ada ya? Ada. Itu sehari berapa ini sih? Berapa roti? Per 3 hari sebenarnya. Produksi itu per 3 hari untuk satu toko. Maksudnya 3 hari lo oper itu berapa hasil berapa roti? Satunya tuh 10. Berarti total berapa produksinya? 20, karena gue baru 2 toko kan. Oh, baru 2 toko. Dan itu laris semua? Ya naik turun lah. Oh, oke. Kalau nggak habis gimana? Nah, lo lebur lagi? Enggak. Oh, enggak. Gue takut ria ngomong di situ ya. Ya nggak apa-apa, ini mah emang kita harus ria, flexing. Gue tuh bingung gitu kalau misalnya dibikin jadi bagelan kan nggak bisa ya gitu. Iya. Gitu kan. Kayak keras karena ada isiannya gitu kan roti. Terus akhirnya isinya apa sih? Ada beberapa varian, ada coklat, strawberry, dan lain-lain lah gitu. Keren isi Jogja, isi Bali, isi kan tadi enggak ya? Oke. Oh iya bener juga, lucu loh. Terus. Nah, dari situ gue bingung gitu kayak kalau misalnya dibawa ke studio gue lagi buat makan anak-anak atau teman-teman juga kayak orang kan pasti bosan juga. Benar. Itu terus ya. Terus gue dari toko itu balik ke rumah ke studio gitu. Di jalan misalnya ada yang ngamen, ada yang lo bagi. Anjir mulia banget lo emang karyanya dari dengerin khotbah ya kan, terus kalau punya usaha dibagiin lu emang jadi ini sih sebenarnya bagus buat teman-teman kan. Kalau dulu itu ada Doni Salmanan tuh dari Bandung kan. Tapi janganlah gue jangan kayak gitu juga. Lah enggak, lu suksesnya kan jalurnya bener, enggak kayak dia ya kan. Lu bener. Amin, iya kan, nggak apa-apa lah. Nah tapi lu belajar dari mana ya? Apa? Rotinya? YouTube. Serius lu? Serius. Oh, jadi lu ngerti semua dari YouTube? Nah, tetangga gue itu juga bisa masak. Akhirnya kita belajar bareng-bareng nih gitu kan. Cewek cowok nih? Cowok. Oh, oke. Kirain ada deket gitu. Nah, terus. Dia dulunya chef juga, terus ada yang ngobrol. Lo gitu. Berguru lah sama dia? Berguru sama dia, terus ngobrol, coba dibikin gini, buka YouTube, ya udah belajar bareng-bareng. Dan berhasil? Berhasil. Ya mungkin berhasil lah gitu. Berhasil? Berarti belum yakin dong lo? Ya masih berjalan. Jadi ini roti indie ya? Indie. Tidak terdaftar MUI? Iya bener nggak? Betul. Gimana ya? Dijamin kan? Aman. Iya, gue belum ngetes. Next lah bawa. Iya. Ada rasa apa tadi lo? Yang perhada. Apa? Ntar gue balikin lagi lo mau ya kan? Ntar gue balikin lagi lo. Ada rasa blueberry, strawberry, coklat. Bener tuh ya, masa rasa-rasa bener gitu. Lo beli tuh berarti yang rasa-rasa itu? Ya gue beli. Nggak bikin sendiri ya? Enggak. Kan ada yang pisang bikin sendiri dia. Enggak.
ya waktu gua kan abis ke situ kalau gitu. Berarti lo nggak jadi seniman, jualan roti. Iya, gitu. Nggak apa-apa, Bob Sadino bagus tuh almarhum ya kan. Jadi menarik ya, berarti lo berkesenian jalan. Wira entrepreneur lah bahasa sekarangnya tuh ya, jalan. Tapi si kopi belum nih, sama ruangannya nih. Belum. Kapan tuh? Kalau ada duit lah. Iya dengerin dong sama orang kan, siapa tahu ada yang mau support. Wah, ini anak baik, anak santun mau, siapa tahu investor denger ya kan. Set langsung lo gantiin Doni Salmanan lo ya kan. Nah tapi kalau ini ya, nyokap lo sendiri pinginnya lo jadi apa? Guru atau dosen? Serius lo? Serius. Nyokap pernah bilang? Selalu. Gimana? Gara-gara gue mungkin orang yang denial nolak terus gitu. Akhirnya bilangnya ke teman-teman dekat gue, bilang itu sih jadi biar jadi guru. Sampai detik ini masih? Masih apa teman-teman gue, lu gak akan jadi dosen atau apa gitu. Ntar aja dulu lah gitu jadi dosen. Oh jadi nyokap lo berharap mending ada sesekali lo jadi asdos lah. Iya gitu. Jadi lo cerita ke nyokap lo senang itu panjang umur cuy. Amin. Jadi lo nggak apa-apa, emang lo nggak mau jadi asdos? Pengen, cuman maksudnya kayak gue masih muda, gue pengen explore dulu. Wes, rebel ya. Wah, gila. Umur lu berapa sih sekarang? 25. Oh, masih bisa explore lah ya. Iya. Ntar Oke. 30, 35 gitu baru. Kalau ada. Ya banyak umur dong. Ya makanya kan mumpung ada digas harusnya. Tapi lu sendiri apa nih yang pencapaian lo belum? Pencapaian gue belum. Ya gue pameran internasional sih. Itu doang, masa ada itu doang? Ada lagi pasti. Gue yang mungkin udah nggak bisa tuh gue pengen jadi pemain bola. Ya lu main aja. Jadi pemain bola profesional gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kan lo bisa inilah ngebagiain yang lain gitu. Emang lu udah dulu ikut sekolah sepak bola? Bahkan SSB? bahkan kakek gue juga dulu pemain profesional bola. Siapa? Kakek gue. Oh, siapa? Ayi. Oh, itu jadi ada ininya ya, turun temurun lo ya. Gue jadi doyan sama Persib juga gara-gara kakek gue dulu. Wah, Sering lu gua nonton. bobotoh tuh ya. Heeh. Wah, gaul. Punya jersinya nggak? Punya lah. Woi, kok lo nggak pakai sekarang? Jangan dong. Wah, nggak apa-apa, orang di ruangan juga. Oh gitu. Jadi lu sebenarnya waktu itu ada pemikiran mau jadi pemain bola Iya. dong. Nah, cuman gara-gara gue waktu itu jatuh dari motor dan mata kaki gue bolong. Gak bisa. Serius bolong? Bolong di sini nih tuh. Kenapa? Masuk kerikil. Gue pakai celana pendek. Ngebut ya? Enggak, jalannya turun. Cuman motornya tuh nggak ada rem gitu. Motor teman gue. Oh, gokil. Terus lo loncat kena itu. Ketindih motor. Dari situ inilah nggak bisa ngapa-ngapain. Secara profesional gitu nggak bisa. Akhirnya ya udah gue berlabuh lah ke seni rupa. Wah keren. Dari mau pemain bola geser seni rupa ya. Ya boleh juga sih. Yang penting kan udah terkenal juga lo. Lo merasa diri lo terkenal nggak? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak, lo harus bangga dong. Nggak apa-apa ya kan? Takut gue. Takut kenapa? Takut terkenal. Kenapa? Takut kalau terkenal. Tapi di fase lo sekarang ada orang yang gini nggak? Dulu mungkin wah gimana sama lo, sekarang mepetin lo karena lo udah lumayan. Ada nggak kayak gitu? Ada aja sih. Ada ya? Lo nanggepinnya gimana? Biasa aja, gue nggak ini. Wit, lo kayak gue denger laku nih karya lo, gue pinjam duit gitu, ada nggak? Ada. Ada tuh, lo kasih nggak? Wah, ini mah teman dekat lah, nggak apa-apa lah dia mah harus dikasih, bukan diminta kali jadinya. Ada sih, ya udah nyikapin aja biasa gitu, nggak jadi beda atau apa. Ya maksudnya kan wajar lah, namanya manusia nggak apa-apa juga kan. Lebih ke ini sih sebenarnya menurut gue, lo nanggepinnya aja gitu. Terus kayak gitu kan nggak perlu dibenci juga. Iya. Gitu. Nah lo kalau untuk ini ya, ini kita mau menjelang akhir. Kita mau pakai kartu ada nggak? Kartu apa tuh? Ada kartu pertanyaan, ada nggak? Aduh. Nih. Takut gue ya. Kagak, ini kartu-kartu obrolan aja. Tarot. Tarot. Nih jadi di sini akan ada siapa jodoh lo nanti di sini. Gitu. Enggak, ini obrol-obrol. Enggak, gua tertekan. kenapa? Enggak. Lagi. Bukan tertekan, ini tuh gue memberikan informasi kalau bisa segera sih saran gua gitu. Kagak, gua mah lo ambil, nanti kita lihat ada apa di dalamnya. Coba yang ini deh. Bebas. Satu dulu. Apa tuh? Apa yang kamu lakukan ketika bangun pagi? Nah, coba lihat. Apa yang kamu lakukan ketika bangun pagi? Nah, lu biasa ngapain pagi-pagi? Buka handphone. Wah, dapat nih pacar gua nggak WhatsApp gitu-gitu ada. Enggak. Wah, gitu kan nggak tahu ya kan? Notif gitu kan. Ada foto apa dicek dulu gitu. Takutnya ada yang penting atau Mas, enggak. itu harga lukisannya berapa? Senang tuh ya. Karena kan kalau ada kolektor harus cepet kan. Oh, Takutnya benar. beda pikiran lagi, berubah pikirannya lagi gimana? Wah, bahaya tuh. Kalau lo bilang gitu, gue mau nanya, lo milih pacar atau kolektor? Nggak apa-apa juga. Enggak, ini kan ngobrol kita. Maksudnya karya laku kita bisa makan bareng. Oh iya. Oke. Nah, karena tadi kartu udah, nih kita mau menuju closingan. Lo ada informasi yang lo mau bagi nggak? Misalnya kayak
Misal lu ada harapan lu apa masa depan? Terakhir buat terakhir. Harapan gue terhadap apa nih? Apapun, entah lu harus kayak sukses di S2 lu atau pameran lu. Banyak sih sebenarnya. Ya udah kita sampai jam 6 boleh, kita kasih tahu boleh. Harapan gue ya gue pengen sukses. Lu berarti sekarang belum sukses ya? Ya namanya manusia kan selalu kekurangan. Oh, oke. Dalam hal apapun. Ya Nah, kan kita tahu ya kan. Oke, berarti apa lagi? kapok. Nah, kok gak ada. Oke, thank you banget dari kita udah ngobrol lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.